Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Santika Fatmasari, Rozana Duratun N, Ida Wahayu, Laili Agustin, Anissa Nurul Jannah, dan M. Arif Nur C, yaitu mengenai maksimum dan minimum like rank. Maksimum dan minimum. Misalkan P sama dengan X, Y adalah sebuah titik peubah dan P0 sama dengan X0, Y0 adalah sebuah titik tetap pada bidang berdimensi 2 atau kedua titik tersebut berlaku untuk titik-titik pada ruang berdimensi N. Definisi, nilai ekstrim global. Misalkan F adalah fungsi daerah asal S dan misalkan P0 adalah sebuah titik di S. 1. Fp0 adalah nilai maksimum global dari F di S jika Fp0 lebih dari sama dengan Fp untuk seluruh P di S. Yang kedua, Fp0 adalah nilai minimum global dari F di S jika Fp0 kurang dari sama dengan Fp untuk seluruh P di S. Yang ketiga, Fp0 adalah nilai ekstrim global dari F di S jika Fp0 bukan maksimum global dan bukan minimum global. Berikut merupakan grafik nilai ekstrim global. Selanjutnya yaitu teorema A, teorema keberadaan maksimum minimum. Jika F kontinu pada sebuah himpunan S tertutup terbatas, maka F mencapai nilai maksimum global dan nilai minimum global di himpunan tersebut. Titik kritis dari F di S ada 3 jenis. Yang pertama, titik batas. Yang kedua, titik stasioner. Kita menyebut P0 titik stasioner jika Fp0 adalah sebuah titik dalam di S di mana F dapat diferensialkan dan gradian Fp0 sama dengan 0 di titik tersebut. Suatu bidang singgung akan horizontal. Yang ketiga, titik tunggal atau singular. Kita menyebut P0 sebagai titik singular jika P0 adalah sebuah titik dalam di S di mana F tidak dapat didiferensialkan. Misalnya, sebuah titik di mana grafik dari F mempunyai sebuah sudut lancip. Teorema B, teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada sebuah himpunan S yang mengandung P0. Jika Fp0 adalah sebuah nilai ekstrim, maka P0 harus merupakan sebuah titik kritis, yaitu P0 adalah yang pertama, sebuah titik batas di S, atau yang kedua, sebuah titik stasioner dari F, atau yang ketiga, sebuah titik singular dari F. Contoh, yang pertama, tentukan nilai maksimum atau minimum dari f, x, y sama dengan x kuadrat min 2x plus x kuadrat per 4. Dengan penyelesaian, fungsi tersebut dapat didefinisikan di seluruh daerah asalnya, yaitu bidang x, y. Sehingga satu-satunya titik kritis yang mungkin adalah titik-titik stasioner yang diperoleh dengan menetapkan f, x, y dan f, y, x, y sama dengan 0. Tetapi f, x, y sama dengan 2x min 2 dan f, y, x, y sama dengan y per 2 bernilai 0 hanya ketika x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Perhatikan bahwa f 1,0 sama dengan min 1 dan f, x, y sama dengan x kuadrat min 2x plus x kuadrat per 4 sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 plus y kuadrat per 4 min 1 sama dengan x min 1 kuadrat plus y kuadrat min per 4 min 1 lebih dari sama dengan min 1. Jadi F 1,0 sebenarnya adalah sebuah nilai minimum global untuk
F, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus X kuadrat per 4. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum lokal untuk F, X, Y sama dengan min X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Dengan penyelesaian, titik-titik kritis hanya diperoleh dengan menetapkan F, X, Y sama dengan min X kuadrat per A kuadrat dan F, Y, X, Y sama dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Persyaratan ini menghasilkan titik 0,0 yang tidak memberikan nilai maksimum dan juga minimum. Titik ini disebut titik pelana. Fungsi tersebut tidak mempunyai titik ekstrim lokal. Teorema C, uji parsial kedua. Andaikan F, X, Y mempunyai turunan parsial kedua kontinu dalam lingkungan X0, Y0 dan gradien F, X0, Y0 misalkan D sama dengan D dalam kurung X0, Y0 sama dengan Fxx dalam kurung X0, Y0 Fyy dalam kurung X0, Y0 min F kuadrat XY dalam kurung X0, Y0. Maka yang pertama, jika D lebih dari 0 dan Fxx dalam kurung X0, Y0 kurang dari 0. Fx0, Y0 adalah sebuah nilai maksimum lokal. Yang kedua, jika D lebih dari 0 dan Fxx dalam kurung X0, Y0 lebih dari 0, Fx0, Y0 adalah sebuah nilai minimum lokal. Yang ketiga, jika D lebih dari 0, Fx0, Y0 bukan sebuah nilai ekstrim. Atau X0, Y0 adalah sebuah titik pelana. Dan yang keempat, jika D lebih dari 0, uji yang dilakukan tidak mempunyai hasil atau tidak dapat disimpulkan.